Jadi kalau di industri berjangka ini, perusahaan pialangnya itu sudah banyak gitu ya. Sudah banyak. Di Indonesia ini menjamurlah perusahaan pialang berjangka. Akan tetapi yang concern, yang peduli dengan memberikan satu bentuk konsultasi dan memberikan informasi yang jernih tentang bisnis ini, itu masih sangat-sangat kurang di Indonesia ini. Dan disinilah kita lahir, berdiri untuk memberikan satu pemahaman secara transparan kepada masyarakat yang awam maupun yang sudah beraktivitas di bisnis ini dalam bentuk data dan informasi. Jadi kita mengolah data dan informasi, kita sajikan dalam bentuk edukasi, kita sajikan dalam bentuk konsultasi, kita sajikan dalam bentuk rekomendasi. Jadi setiap orang akan mengetahui dengan jelas bagaimana potensinya di industri berjangka ini melalui kita, melalui CSP ini. Ya, betul. Independen. Kita betul-betul nggak ada ketergantungan dengan siapa-siapa, ya. Umumnya pialang berjangka punya riset sendiri, punya apa-apa sendiri, tapi nggak full untuk memberikan satu pemahaman maupun edukasi yang menyeluruh. Jadi fungsi kita memberikan pelayanan lah kepada masyarakat. Soalnya apa? Fenomena di Indonesia ini lucu gitu ya kan. Masyarakat tuh mudah diiming-imingi. Tapi ketika gagal mereka nangis kasihan. Nah, saya nggak mau terjadi seperti itu. Ya kan, banyak sekali korban investasi bodong, banyak sekali. Udahlah, saya nggak bisa sebutin lah. Orang yang ya udahlah. Tujuan saya hanya itu. Saya pengen mereka jernih. Alokasi investasi mereka jernih. Jangan sampai ketipu lagi. Itu aja. Jangan sampai dibohongin lagi. Itu misi kami. Sebetulnya kalau di luar negeri ini lumrah. Karena udah didukung dengan kapitalisasi yang luar biasa, medianya juga luar biasa. Mungkin pernah dengar yang namanya investing.com, CNBC, itu sama. Arah saya itu ke sana nantinya. Di Indonesia memang belum ada yang ke arah sana. Yang paling spesifik, kita idealnya tujuannya ingin menjadi dapurnya data dan informasi. Ini yang paling tujuan ideal CSP adalah menjadi dapurnya data dan informasi mengenai seluruh aktivitas yang ada di perdagangan berjangka, khususnya di mata uang dan komoditi gold, ya, komoditi emas. Masyarakat akan terpuaskan manakala mereka mendapatkan rekomendasi maupun konsultasi yang bisa memberikan keuntungan kepada mereka. Nah, inilah goals kita. Goals kita adalah memberikan satu pelayanan, rekomendasi pasar yang akurat, edukasi yang komprehensif, yang menyeluruh, ya. Jadi betul-betul mereka akan ketika mereka terjun di bisnis ini, mereka tidak lagi merasa asing ataupun dalam situasi kebingungan. Umumnya yang namanya investasi selalu ditempatkan pada in-confused situation, gitu, ya. Situasi yang bingung gitu. Nah, kita datang, kita ingin menjadi sesuatu yang bisa menjernihkan kebingungan-kebingungan yang ada di masyarakat terhadap industri berjangka, seperti itu. Jadi investasi pasar berjangka itu sesuai dengan keputusan Kepala Badan Perdagangan Berjangka dan Komoditi, itu meliputi produk keuangan dan komoditas. Produk keuangannya ini mata uang yang tingkat penawaran dan permintaannya sangat tinggi. Tentu di sini kita bicara berbasis US dollar, euro, pound sterling, Australian dollar, Japanese yen, yang kita konversikan masing-masing dengan jadi berpasangan gitu ya. Di sini intinya berpasangan, misalnya seperti dolar rupiah, seperti itu. Dolarnya yang dominan, rupiahnya yang minor, seperti itu. Itulah yang namanya perdagangan berjangka. Yang kedua, perdagangan berjangka di komoditas. Itu mengenai produk gold, emas. Biasa diwakili dengan XAU USD. XAU ini nama unsur kimia ya, aurum. Aurum itu emas ya. Jadi nilai tukar US dollar dikonversikan dengan emas. Seperti itu.
Nah inilah kita memanfaatkan peluang keuntungannya dari kenaikan maupun penurunan nilai mata uang maupun komoditas tersebut. Ini yang disebut dengan perdagangan berjangka. Bisa, dan itu free. Mau belajar silahkan di sini. Dan itu kita gratis belajar semuanya. Nggak dipungut biaya sama sekali. Perlu satu pemahaman dulu yang jernih ya, sebelum kita memberikan penawaran kepada masyarakat awam. Dalam arti, ada proses pengenalan produk dalam bentuk edukasi, konsultasi, maupun rekomendasi harga, seperti itu. Tapi yang paling penting adalah edukasi dulu. Jadi awam ini nggak merasa tertipu pada saat karena mekanisme perdagangan ini ada risikonya juga gitu loh. Ya, ada unsur risiko seperti itu. Jadi bisa rugi, tapi bisa juga keuntungannya besar.